Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait madrasah Ramadan. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi, apa tanda-tandanya, dan bagaimana seseorang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, setelah kita mengetahui tentang keutamaan malam Lailatul Qadar yang begitu luar biasa, yang begitu agung, begitu mulia, dan kita sangat mengharapkan bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan itu, maka kita perlu mengetahui kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Kapankah malam kemuliaan itu terjadi? Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, al-musyahidun al-kiram, Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, taharraw Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadar itu letaknya ada pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dan terjadinya Lailatul Qadar itu lebih rentan terjadi pada malam-malam ganjil. Dan ini lebih memungkinkan daripada malam-malam genap. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kapan tanggal pasti Lailatul Qadar terjadi? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau telah menyebutkan 40 pendapat ulama di dalam masalah waktu ini, di dalam masalah ini. Akan tetapi pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat yang ada adalah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan waktunya berpindah-pindah, ya. Waktunya adalah berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Artinya tahun dulu mungkin tanggal 21, tahun ini tidak tahu apakah 23 ataukah 25, dan seterusnya. Artinya terjadinya Lailatul Qadar ini setiap tahunnya berpindah-pindah. Dan para ulama mengatakan bahwa hikmah Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan pengetahuan tanggal pasti terjadinya Lailatul Qadar itu adalah agar orang-orang bersemangat, ya, agar orang-orang bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar, ya. Karena hal ini berbeda apabila Lailatul Qadar itu sudah ditentukan tanggalnya, ditentukan tanggal pastinya, justru yang terjadi adalah orang-orang akan bermalas-malasan, ya, orang-orang akan bermalas-malasan. Dan ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, ketika kita menjumpai Lailatul Qadar, maka ada sebuah zikir yang begitu mulia yang kita dianjurkan untuk mengucapkannya, untuk membacanya pada malam tersebut. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir yang dibaca pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, ya, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf yang menyukai permintaan maaf, maka maafkanlah aku. Nah, ini zikir yang bisa kita amalkan ketika malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar ini tidak diketahui kapan terjadinya, maka tentu kita dianjurkan ya di 10 hari terakhir ini untuk memperbanyak membaca zikir ini. Nah, di sini kita akan sebutkan juga tanda-tanda Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Alamat yang menunjukkan bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau mengatakan waqad warada li lailatul qadri alamatun aktsaruha la tazharu illa ba'da an tamdi. Illa ba'da an tamdi. Ada beberapa dalil, kata beliau, yang membicarakan tanda-tanda Lailatul Qadar, akan tetapi semua semua itu tidaklah nampak kecuali setelah malam tersebut berlalu. Artinya tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada, akan tetapi yang lebih nampak, yang sering nampak itu adalah setelah malam tersebut berlalu. Ya, di antaranya yang menjadi dalil perkataan beliau adalah hadis dari Ubay bin Ka'ab yang ia mengatakan, hiya lailatul lati amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha, hiya lailatu sabihati sab'in wa ishrina wa amaratuha an tatlu'a asy-syams fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Kata beliau, malam itu adalah malam yang cerah, yaitu malam ke-27 dari bulan Ramadan. Dan tanda-tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit berwarna putih tanpa memancarkan sinar ke segala penjuru. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Tandanya muncul setelah Lailatul Qadar itu berlalu atau malam tersebut sudah berlalu. Begitu pula di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syams sabihatuha dha'ifatun hamra. Kata Nabi SAW, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemudahan, penuh dengan kebaikan-kebaikan, tidak begitu panas dan tidak pula begitu dingin. Pada pagi hari, matahari bersinar tidak begitu cerah dan nampak kemerah-merahan. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tayalisi dan Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Nah, dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Jika demikian, maka tidak perlu kita mencari-cari tanda Lailatul Qadar. Kenapa? Karena kebanyakan tanda yang ada muncul setelah malam itu berlalu, setelah malam tersebut terjadi. Yang mesti dilakukan adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Orang yang memaksimalkannya niscaya dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dia akan mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Nah, bagaimana seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadar? Bagaimanakah? Tentu sudah sepantasnya seorang muslim ketika memasuki 10 hari terakhir dia lebih giat beribadah kepada Allah untuk meraih Lailatul Qadar ini. Dan seharusnya juga dia mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi 10 hari terakhir ini. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi 10 hari terakhir? Beliau lebih bersemangat daripada hari-hari yang lain. Bahkan di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau
Ulang ya, tadi kita potong dikat nanti. Ikhwani fidin wa akhwati fillah, lalu bagaimanakah seorang muslim menghidupkan malam Lailatul Qadarnya? Tentu sudah sepantasnya seorang muslim lebih giat ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan perlu juga bagi seorang muslim untuk mencontoh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Kita bisa lihat di dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bagaimana beliau menghadapi 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, beliau lebih bersemangat, ya. Beliau lebih bersemangat. Yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau bersemangat yang semangatnya beliau itu atau perjuangan yang beliau lakukan itu lebih besar daripada perjuangan di luar daripada 10 hari terakhir. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikatan pinggangnya. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya, ya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau juga membangunkan keluarganya, ya, mengingatkan keluarganya. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, aku sangat senang jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk bertahajud di malam hari dan giat beribadah pada malam-malam tersebut, kata beliau. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pun juga mengajak keluarganya, mengajak anak-anaknya untuk melaksanakan sholat jika mereka mampu. Adapun yang dimaksud dengan menghidupkan Lailatul Qadar di sini adalah menghidupkan mayoritas malam dengan ibadah, ya. Menghidupkan Lailatul Qadar di sini maksudnya ada menghidupkan mayoritas malam dengan beribadah, dan tidak mesti, ya, seluruh malamnya. Tidak mesti seseorang menghidupkan beribadah pada malam tersebut semalaman penuh, artinya bergadang di sini tidak juga. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam pendapat yang dulu, beliau mengatakan barang siapa yang mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh di malam Al-Qadar, ya, di malam kemuliaan, maka berarti ia telah dinilai menghidupkan malam tersebut. Ya, orang yang melaksanakan sholat Isya dan orang yang melaksanakan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka dia telah menghidupkan malam tersebut karena keutamaan yang ada di dalamnya. Orang yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, ya, dia jaga sholatnya. Kemudian orang yang menjaga sholat subuhnya, maka orang yang sholat Isya dia ditulis seperti hanya beribadah setengah malam. Kemudian orang yang melaksanakan sholat subuh seperti hanya orang yang menghidupkan setengahnya lagi. Artinya ketika orang menjaga dua sholat ini, seakan-akan dia menghidupkan malamnya sepenuhnya. Menghidupkan malam Lailatul Qadar ini bukan hanya dengan sholat saja, ya, bukan hanya sekedar kita mendirikan sholat saja, tapi dengan melakukan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Bisa dengan berzikir, bisa dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Akan tetapi amalan sholat ini lebih utama, ya. Amalan sholat ini lebih utama daripada amalan-amalan yang lainnya dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni, ya. Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara kita menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah, dengan memperbanyak ibadah pada malam-malam
tersebut, ya. Dan ibadah yang sangat utama pada malam tersebut adalah melaksanakan salat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.